Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran informatika kelas 3 ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas eh, pelajaran selanjutnya, yang dimana di sini kita sudah masuk ke bab 2 ya. Nah, jadi di bab 2 ini kita akan belajar tentang menggunakan perangkat informatika. Oke. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional. Nah, silakan kalian kalau ada bukunya dibuka bukunya halaman 22 ya. Lihat di bagian A, mengenal fungsi perangkat informatika. Nah, di sini ada dua pembahasan yang akan kita bahas, yaitu fungsi utama ponsel dan komputer, sama berkomunikasi dengan aplikasi ponsel. Nah, jadi kita masuk ke bagian pertama dulu, yaitu fungsi utama ponsel dan komputer ya. Nah, kita ke bagian ponselnya dulu. Nah, ponsel itu kalau sekarang kan banyak sekali perkembangannya ya, bisa kita gunakan untuk berbagai hal ya. Contohnya seperti kita sekarang ini ya, belajar daring. Nah, awalnya ponsel itu dulunya cuma bisa sebatas digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan ya. Pesannya itu berupa dulu namanya SMS. Nah, jadi tidak ada dulu namanya WA, Instagram, Telegram, dan yang lainnya itu ya, ataupun game, nggak ada ya. Nah, jadi pada sekitar tahun 2008, tanggal 23 September, itu baru Android masuk ke ponsel-ponsel sekarang. Nah, pada 2008 itu baru hadir Android. Nah, dari Android muncul itu baru ponsel ponsel-ponsel sekarang itu banyak perkembangannya ya. Oke. Nah, jadi mungkin anak-anak semua di sini sudah tahu ya, dan punya masing-masing perangkat ponsel ya. Nah, tentunya ponselnya itu bisa dari Android atau iOS ya, iPhone gitu. Nah, dan fungsi utama ponsel ini tentunya digunakan untuk berbagai hal yang bermanfaat ya. Jadi kalau kalian punya perangkat tersebut, sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang mendukung, seperti mendukung pembelajaran ya. Dan untuk bermain game itu sebenarnya boleh-boleh saja, cuma kita tetap harus ada tahu batasannya ya kan. Nah, jadi jangan sampai kemakan waktunya sia-sia hanya untuk bermain game saja. Nah, jadi gunakan ponselnya itu untuk hal-hal yang produktif. Nah, jadi kembali lagi ke fungsi ponsel tadi. Fungsi ponsel itu bisa digunakan untuk alat komunikasi ya, dan untuk mengakses internet. Nah, terus untuk fungsi komputer, nah komputer itu pastinya sudah tahu semua ya kan. Nah, komputer itu bentuknya bisa berupa PC ya, portable komputer, laptop, notebook ya. Nah, itu notebook itu kan sama laptop bisa dibawa kemana-mana. Kalau PC itu harus dicolokkan ke listrik. Nah, jadi itu termasuk komputer. Oke. Fungsinya apa? Tentunya fungsinya itu yang sering digunakan komputer ini adalah untuk mengerjakan pekerjaan kantor, itu seperti mengetik, mengolah data ya, dan untuk membuat presentasi. Nah, dan komputer sekarang itu juga dilengkapi dengan akses internet. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan internet gitu ya, seperti kita sekarang nih melakukan pelajaran PJJ. Nah, kalau dulunya komputer itu bentuknya tidak seperti sekarang ya, yang ada monitor, keyboard, tidak ada seperti itu ya. Komputer dulu itu bentuknya sangat besar gitu ya, dan hanya digunakan untuk
menghitung. Ya, jadi tidak ada dulu namanya pada awal muncul komputer itu tidak ada digunakan untuk mengetik ya, berkomunikasi dan yang lainnya ya. Jadi cuma fungsinya itu untuk berhitung saja. Nah, kalau sekarang itu sangat banyak, fungsinya banyak ya, dan bisa digunakan berbagai hal. Nah, jadi itu tadi ya beberapa fungsi ponsel dan komputer. Oke, kita masuk ke bagian 2, berkomunikasi dengan aplikasi pada ponsel. Oke. Nah, untuk anak-anak yang sudah punya ponsel di sini tentunya mungkin sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi komunikasi di ponsel ya. Yang paling populer itu tentunya ada WhatsApp. Nah, jadi kan WhatsApp ini termasuk aplikasi komunikasi yang ada di ponsel ya. Nah, jadi aplikasi WhatsApp ini juga bisa digunakan untuk komputer ya, yang bisa diakses melalui website. Nah, gitu. Nah, jadi kalau penggunaan WhatsApp ini mungkin sudah tahu ya bagaimana cara penggunaannya dan apa fungsinya. Tentunya fungsi untuk WhatsApp ini untuk berkomunikasi bisa melalui teks, panggilan, atau panggilan video, kan? Dan juga bisa digunakan untuk mengirim file atau foto, ya kan? Nah, terus ada yang namanya Telegram. Nah, Telegram itu mirip dengan WA ya atau WhatsApp tadi. Nah, fungsinya sama saja dan Telegram itu bisa juga untuk digunakan mengirim teks, panggilan, dan video call gitu. Dan juga dari aplikasi WhatsApp sama Telegram ini kita bisa membuat grup, kan? Grup WhatsApp atau grup Telegram gitu. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya sangat jauh dengan kita gitu. Terus ada juga namanya Instagram. Nah, Instagram ini juga sama ya dengan WhatsApp sama Telegram, bisa juga digunakan untuk berkomunikasi, untuk mengirim teks atau panggilan atau video call ya. Nah, kalau Instagram ini yang paling menonjolnya itu dia bisa kita itu bisa mengirim foto atau video di profil kita supaya lebih menarik. Nah, tuh. Jadi misalnya kalau kita punya foto-foto bagus atau pergi liburan, biasanya uploadnya di Instagram gitu. Nah, dan juga bisa juga untuk mengirim pesan ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk berkomunikasi dengan aplikasi pada ponsel ini bisa melalui WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Nah, jadi itu termasuk aplikasi sosmed, dan selain 3 aplikasi itu juga ada aplikasi yang lain ya, contohnya kayak Facebook, Twitter. Nah, itu termasuk juga aplikasi komunikasi. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang dapat Ustadz sampaikan ya. Untuk pengerjaan tugasnya nanti Ustadz sampaikan saja di WhatsApp. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita baca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.